Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya cintai teman-teman POPT BBPOPT. Saat ini mungkin sekitar 1 bulan lagi pakar kita Bapak Yadi Kusmayadi SP pakar tikus dari JICA akan purna tugas. Dengan itu maka beliau akan membagikan ilmunya terkait tikus, ya, karena beliau ini adalah merupakan dokter spesialis tikus dari BBPOPT yang tentunya telah dididik langsung oleh JICA Jepang pada waktu itu. Baik Bapak Ibu sekalian, tentunya di pagi hari ini Pak Yadi akan memberikan ilmunya bagaimana caranya dissecting tikus, melihat reproduksi daripada tikus ini, dan nanti kaitannya hubungannya dengan keadaan pertanaman. Nah, untuk itu supaya lebih cepat lagi waktu, kami persilahkan kepada dokter kita, dokter tikus Bapak Yadi Kusmayadi. Monggo Pak Yadi, lanjut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwarman sebagai Kapoksi, ya, Kapoksi Antek MML, ya. Ada Ibu Umi, ya, Katimker, teman-teman semuanya fungsional. Hari ini saya akan memberikan tips, ya, bagaimana cara kita membaca lapangan dengan kondisi tikus, ya. Jadi hubungan antara organ reproduksi tikus dengan kondisi pertanaman di sekitar. Nah, di sana kita bisa melihat, ya, seperti apa sih hubungannya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara dissecting, ya. Dissecting yang akan kita lihat adalah testis, ya, kemudian semina vesikel, kemudian skrotumnya seperti apa, kemudian uterusnya seperti apa, plasenta sekarangnya seperti apa. Nah, yang nanti akan saya ceritakan bagaimana sih kaitannya dengan kondisi pertanaman di sekitarnya. Baik, yang pertama, ya, tentunya tikus tangkapan dari lapang itu, ya. Ini yang pertama SOP-nya adalah kita harus ukur, ya. Kita timbang. Nah, berapa? Ya, beratnya, ya, kemudian panjang badan. Ini adalah salah satu kunci identifikasi, ya. Kunci identifikasi berat, ya, kemudian panjang badan. Nah, panjang badan ini dari ujung hidung, ya, hidung sampai dengan ujung alat kelamin. Ya, ini ujung ini ujung ekor, ya. Nah, ini di sini pangkal ekor, ya. Nah, di sini. Nah, ini ada berapa? 190 kurang lebih, ya. Nah, kemudian panjang ekor. Nah, panjang ekor tuh ini. Nah, itu dari sini panjang ekor, ya. Ya. Tadi 190, ya. Ini 170. Nah, artinya apa? Untuk Ratus argentiventer ini, ya, panjang ekor itu lebih pendek daripada panjang badan. Nah, ini sudah, ya. Nah, kemudian biasanya setelah panjang badan, kemudian panjang ekor. Nah, biasanya ini tungkainya juga kita ukur, ya. Diukur, tapi ukurnya harus pakai jangka, ya. Pakai jangka berapa. Kemudian telinga juga itu adalah salah satu kunci identifikasi, ya. Kemudian termasuk skrotum. Ya, ini kan skrotum, ya. Ini skrotum yang di dalamnya isinya adalah testis, ya. Nah, diukur. Jadi SOP seperti diukur berapa panjangnya. Karena ini akan berpengaruh. Oh, lihat skrotumnya panjang berarti dia sudah organ reproduksi sudah matang, ya. Nah, nanti cocok nggak dengan kaitan dengan ini, dengan kondisi pertanaman. Nah, itu setelah SOP itu kita lalui, kita identifikasi, oh ini Ratus argentiventer, ya. Oh ini Ratus diardi misalnya, tikus rumah. Nanti ketahuan dari panjang badan dengan panjang ekor, ya. Masih banyak sebetulnya dari gigi, ya. Nah, kalau kita ingin mengetahui umur tikus, ya, umur tikus. Nah, ini matanya dicungkil.
Ya, dicungkil nih. Ya, cungkil. Kanan kiri ya. Hah? Cungkilnya? Oke, saya cungkil matanya nih. Nah, ini dicungkil matanya. Nih ya, seperti ini. Ya. Tuh. Ya. Gampang ternyata ya. Gampang. Ini harus dua-duanya, ya. Ini harus dua-duanya. Ini salah satu untuk mengetahui berapa sih umur tikus gitu. Itu nanti ketemu dalam hari ya. Nah. Ya. Jangan sampai rusak nih, ya. Nah, ini masukkan ke dalam formalin 15%. Atau di alkohol bisa, alkohol 15%. Direndam selama 1 kali 24 jam. Ya, ininya ya. Masukkan ke dalam botol kecil tuh, botol sampel kecil. Nah, yang sudah ada ininya. Alkoholnya. Nah, ini 1 kali 24 jam. Besoknya setelah 1 kali 24 jam itu ini dibersihin. Kan ya ada namanya apa yang hitam-hitam tuh nih. Nah, dibersihin. Nah, tinggal nanti yang putih-putihnya aja. Nah, ini nanti ditimbang. Ya. Kanan kiri itu ditimbang, kanan kirinya ya. Nah, nanti dengan formulasi kalau nggak salah ya, nanti saya lihat lagi. Itu ketemu ya rata-rata ini setiap berat mata, lensa matanya ini, maka 0,0032 X ya. X itu berat ini, berat lensa mata kali 1,038. Maka akan ketemu berat umur tikus dalam hari ya. Dalam hari ya. Nah, itu jadi untuk kita bisa mengetahui berapa sih rata. Ini kayaknya juga perlu di refreshing lagi nih tuh nanti ke depan tuh. Nanti di ini kita bisa dilihat gitu. Nah, itu di refresh lagi karena ini ilmu ini Jepang ya. Saya itu dapatnya dari pakar Jepang, Dr. Murakami dulu ya. Nah, setelah itu matanya, jadi saya itu kalau nyungkil mata begini tuh ribuan tikus ya. Ribuan tikus kita bunuh, kita cungkil seperti ini. Nah, biasanya bunuhnya dengan kloroform. Bunuhnya dengan di gelas yang kedap ya, yang besar, masukin ke dalam kloroform, lalu langkah yang tadi kita lakukan ya. Nah, setelah itu, nah kita langsung, ini kita jantan ya. Oh ya, ini untuk membedakan ya antara jantan betina. Kalau tikusnya sudah dewasa seperti ini gampang ya. Nah, yang susah itu kalau tikus masih cindil. Tapi kalau matanya udah terbiasa juga akan menjadi gampang ya. Susah itu kalau bagi pemula ya. Nah, ini bisa dilihat ya, kalau untuk jantan itu terutama dia punya skrotum ya. Ini. Ya. Skrotum ya. Nah, terus ciri khasnya jarak antara alat kelamin dengan anus itu jauh kalau jantan ya. Yang betina jarak antara alat kelamin ya dengan anus itu dekat. Nah, itu kuncinya ya. Di samping itu di samping ini ya skrotum ya. Dia kalau udah makanan cukup dia skrotumnya besar ya. Tapi kalau cindil itu membedakannya kalau betina jarak antara anus dengan alat kelamin itu dekat. Tapi kalau jantan itu jauh. Itu kalau cindil ya. Nah, ini kalau dewasa udah lebih gampang, relatif lebih gampang membedakannya. Ini banyakkan jantan malah ya. Banyakkan jantan nih malah. Nah, ini ya. Nah, saya akan coba untuk pembelahan untuk jantan ya. Nah, ini yang kita perlukan gunting, kemudian kita perlukan pinset. Nah, ya. Nah, ini caranya kita ambil di sini. Caranya. Lalu kita, wah kurang bagus guntingnya. Kurang bagus. Nggak tajam, kurang tajam. Tuh. Kurang bagus. Jadi ini bukan disetting untuk tikus ini. Ya. Nah, terus dibuka. Seperti ini ya. Buka nih.
Ya, nah, udah kebuka. Nah, ini hati-hati ya, karena kita nggak tahu apakah tikus itu punya penyakit atau tidak ya. Biasanya kalau hatinya agak busuk-busuk begitu dia punya penyakit, sama kayak manusia ya. Nah, kalau hatinya busuk dia ada penyakit ya. Makanya minta tolong alat pengamannya paling tidak kita pakai masker, sarung tangan kita ini. Ya. Nah, ini kemudian kita cari. Mohon maaf saya sambil duduk. Nah, ini caranya kita keluarin aja nih skrotumnya nih. Tuh, keluar testis nih. Tuh, keluar testis. Keluar testis. Nah, ini. Nah, ini yang dimaksud dengan testisnya itu ini. Jadi, testisnya ada 2 ya. Nah, ini testisnya ada 2 nih. Yang hiji. Pastikan ya. Oh. Coba cek. Nah. Waduh, Bu Haji. Udah praktek wae. Ini testisnya. Nah, ini nanti diukur testisnya itu ada berapa mili ya, pakai mili ininya. Ya. Diukur. Ditimbang. Nah, nggak usah ditimbang, hanya diukur saja. Nah, ini ada yang disebut dengan Cauda epididymis. Nah, ini. Nah, ini biasanya kalau kondisi makanan memungkinkan, testisnya besar, caudanya pun besar. Yang nanti dia tersambung dengan seminar fisikal. Nah, kalau saya buka dulu ya seminar fisikalnya. Nah, ini yang disebut seminar fisikalnya. Ini yang kaitannya nanti dengan testis ya. Jadi tempatnya sperma. Iya, tempatnya sperma. Jadi kalau makanan cukup itu seminar fisikalnya itu besar, testisnya besar. Berarti kalau udah begitu berarti apa? Makanan sudah cukup. Nah, kalau makanan sudah cukup, ini sudah besar, maka tikus itu siap kawin. Nah, seperti itu. Ini kita lihat dari jantannya. Nah, ini ya seminar fisikalnya ada nih. Masih kecil dia. Pak, itu ada rasio ukurannya enggak? Apa tuh? Kan kalau itu sudah Kecil siap, besarnya. Sebetulnya ada ya. kecil atau besar itu kan mungkin relatif ya Pak. Ya, Untuk individu betul. itu. Jadi ada nggak rasionya yang dinyatakan? Rasionya itu sampai sekarang kita menggunakan visual aja. Visual aja sampai sekarang. Oh, ini sudah besar. Ini Ya, nah ini ya. Nah, ini yang disebut Cauda epididymis. Yang di belakang testis. Nah, ini nih. putih itu. Nah, ini bukan yang putih ini. Ini bentuknya seperti apa ya? Daun kuping gajah nih. Kalau makanan sudah memungkinkan ya, ini tuh besar. Nah, bisa segini nih. Nah, ini langsung kaitannya ke testis. Ini besar, seminar fisikalnya besar sini. Nah, di sini nih. Nah, itu menunjukkan bahwa tikus itu sudah siap membuahi betina ya. Nah, kalau ini kelihatannya belum, ya, kelihatannya belum nih. Ini, ya. Jadi ini testisnya. Nah, kalau jantan cuman itu aja kita lihatnya, jantan tuh. Ada kuping gajahnya. Nah, macam kuping gajah begitu. Nah, ini Cauda epididymisnya tuh ini. Nah, ini. Nah, itu besar itu kalau udah ini siap dia besar caudanya. Seminar fisikalnya. Ini Cauda epididymisnya, testisnya sama seminar fisikalnya akan besar dia. Nah, ini kalau untuk jantan itu aja ya, mata, kemudian alat kontrasepsi, organ reproduksi ya. Nah, ini. Nah, sekarang kita lihat yang betina. Tadi oleh satu teman-teman satu. Belum ditimbang. Timbang seperti tadi. Ya, berapa? Dicatat ya berapa. Kemudian diukur panjang badan. Ya. Panjang badan dari mulai hidung sampai ini pangkal. Ini ada 150 mili ya. Nah, tadi 190. Ini panjang ekornya ada 141. 141. Artinya
dari ukuran badan dan ekor lebih pendek daripada panjang badan. Berarti ini kalau melihat ciri-ciri visual ini adalah Ratus argentiventer ya. Kita hanya berpatokan ke panjang badan, panjang ekor, kemudian bulu ya. Nah, kita lihat. Kemudian oh ya, lupa satu lagi, puting susu. Lupa satu lagi, puting susu ya. Puting susu jantan pun ada ya. Puting susu itu kalau Ratus argentiventer itu ada 6 pasang ya. 6 pasang. Di sini 3, 1 2 3 ya. 1 2 3, di sini 3. Ya, masih kecil nih. 1 2 3, 1 2 3. 6 pasang, Pak. 6 pasang. 3 depan, 3 belakang. Iya. Kalau Ratus Diardi itu 3 2. Nah, ya. Jadi beda-beda ya. Itu pun menentukan kunci determinasi ya untuk tikus. Ada yang 2-2, ada yang 2-3, ada yang 3-3 dan seterusnya. Nah, itu yang membedakan juga. Yang 3 di atas, yang 2 di bawah, yang 2 di bawah, yang 3 di bawah, 3 di atas itu menentukan juga ya. Nah, udah, kemudian ini juga kita ukur ya, panjang tungkai, kemudian panjang telinga. Nah, panjang telinga, nah ini ukur. Sudah. Kemudian mata kita mata kita cungkil. Jadi memang saya itu orang yang kejam dari dulu gitu. Yang kejam. Pak, kalau jantan sama betina gede mana Pak dengan Apa tuh? umur yang sama badan fisiknya? Jantan Jantan lebih gede. lebih. Beda dengan trikot Brahma. Ini jangan pecah ya, harus tuh kejam ini. Tuh. Kejam. Sesuai anggotanya sekarang. Nah. Dah prosesnya seperti tadi untuk mengetahui umur ini. Nah, kita lihat. Ditarik. Kuntilansi. Masker Pak. Masker. Benerin itu maskernya, Pak. Iya. Tadi benerin apa Mas Arista yang benerin? Nanti bikin yang lain. Nanti terbangun. Saya Tikusnya Udah mati tikusnya. Nah, ya. Itu apa Pak yang dipegang tangan? Ini betina ya. Tadi lupa ini. Jadi jantan dan betina di dalam belangkonya itu ada jantan, ada betina ya. Ibunya mana, Pak? Ya? Belum. Nah, yang betina itu kita lihat itu nggak ada, udah. Udah nggak fresh nih. Nah, ini ya yang ini nih. Yang namanya uterus tuh ini. Uterus ya. Itu yang ada biologi itu ada. Kemarin ujian biologi naon. Tuh, mana tuh yang sekolah S1? Nah, Udah lupa, udah lama. nah ini uterus nih. Nah, Itu lagi diambil, Mbok. Sebentar, sabar. Uterus. Aku minum kopi dulu. Tikusnya nggak hanya dikulitin. iya, nanti terakhir Jadi bakso. bisa dijadikan spesimen skin spesimen. Kulit, spesimen kulit. Nah, spesimen kulit. Nah, ini ya. Jadi siomay. Nah. Wes, sama Budi. Nih. Ini uterus ya. Nah, kita bisa mengetahui ya bahwa dia sudah melahirkan atau belum, berapa kali melahirkan. Nah, dari sini. Ngelihatnya dari sini. Nah, Jam banget, Pak. enggak, ini Masih belum? belum. Nah, ini lihat ada titik hitam enggak? Nggak ada. Yang matanya masih jelas. Bukan. Nah, ini ya, ini kita bentangkan. Nah, itu sebetulnya ada cairan kimia yang bisa memperjelas titik-titik itu. Ada. Ini Pak, ini titik-titik itu. Ya. Titik-titik apakah dia sudah melahirkan atau belum, kemudian berapa kali dia melahirkan. Nah, kenapa saya bilang tikus itu mampu melahirkan sampai 5 kali gitu. Nah, ini dilihat dari sini. Dari sini. Nanti hitam satu. Nah, kalau jadi banyak ya, di sini sekian, di sini sekian. Nanti numpuk titik-titik. Nah, untuk memperjelas dia titik-titiknya itu ada satu larutan
NaCl atau apalah pokoknya ya, saya lupa lagi. Apakah itu dia jelas gitu. Jadi berapa kali dia Tunjukkan dia satu kali. berapa kali melahirkan? Kalau cuman misalnya satu kali melahirkan, misalnya rata-rata 10, di sini ada titik 5, di sini ada titik 5, gitu. Nah nanti kalau misalnya pernah 2 kali melahirkan, ini yang udah pudar warnanya ada nanti ini 5 misalnya yang lama ya, di sini 5, nah, ada yang baru lebih jelas titiknya 5. Nah itu kita ya. Kita bisa menentukan, oh ini 4 kali sudah melahirkan, 5 kali sudah melahirkan. Nah dari titik-titik yang ada di sini. Dan nanti anakan ya, anak-anak calon anak itu semuanya ada di sini nih. Nah di sini nih. Ya. Nah di sini, sampai sini nih. Gitu, enggak dia langsung. Dia, hah? Iya. Besar Pak kalau ini ya besar. Hah? Tipisnya besar Ini karena dia belum melahirkan, masih belum melahirkan dia, belum dikawini. Belakang Mas. Ya. Bedakan antara uterus dengan usus, Pak. Kalau usus ya, kalau usus kan ini usus nih. Nah ini usus nih ya, panjang dia ya. Nah kadang-kadang kita lihat hati ya. Ini hatinya bagus nih ya, hatinya bagus. Berarti boleh dibilang ini sehat. Tuh, ini bagus hatinya tuh, bersih ya. Itu ada yang hatinya itu ada putih-putih, ada apa gitu ya. Nggak tahu yang ini nih, yang jantan nih. Nah ini juga bagus nih hatinya nih, tuh. Nah, gitu. Nggak busuk menuju Ramadan hatinya bersih. Nah ini stomak ya, stomak. Nah stomaknya ini, ya lambungnya ini. Stop. Nah nanti kalau penyakitnya di hati, di lambung yang banyak itu. Jadi yang bikin nanti bau itu ini pecah bau. Lambung ini ya, stomak itu. Ini intestin. Nah, Intestin. apa tuh? Usus ya. Itu barangkali ya ada pertanyaan diskusi, sok. Ada pertanyaan seputar ini ya, silakan. Pak Ruslan masih bingung yang Ya. menentukan ini tadi betinanya melahirkan berapa kali itu. Nah, gini ya. Jadi ini kan uterus ya. Nah, dia peneluran kan terjadi di sini. Kemudian embrio itu kan membesar di sini, di dalam-dalam ini nih. Nah, kalau dia sudah melahirkan, kalau dia sedang hamil, dia kelihatan di sini benjolan. Nih, kelihatan benjolan kalau yang sedang hamil. Nah, kalau dia tidak hamil, kemudian dia pernah melahirkan, ya. Maka di sini misalnya dia baru melahirkan sekali, ya. Sekali 10, Pak. Sekali misalnya 10. Nah, bisa di sini 4, di sini 5 titik nih, ada titik jelas nih kalau baru melahirkan, ada benjolan bekas melahirkan. Misalnya di sini bisa 5, di sini bisa 5, atau di sini ada 4, di sini 6, nggak masalah ya. Nah, itu berarti tapi cuman ada 10 nih titiknya, berarti dia baru sekali melahirkan. Nah, Besoknya. karena ini yang pertama melahirkan ya, yang pertama melahirkan, kemudian dia melahirkan lagi, bunting lagi. Nah, melahirkan nanti akan yang pertama melahirkan dia buyar, pudar. Nah, nanti yang baru jelas. Terus seperti itu. Makanya saya sering bilang itu dia sanggup sampai dengan selama hidupnya ya. Selama hidupnya itu dia sanggup sampai 5 kali. Nah, itu dilihat dari itu. Dilihat dari ini plasenta skar namanya. Nah, ini ya. Jadi kalau ini uterus, kalau bekas melahirkannya namanya plasenta skar. Oke, ada lagi pertanyaan, silakan. Yang bulat-bulatnya ini ovarium atau bukan? Mana? Yang kecil-kecil 2 ini. Ini yang ini, itu ovarium atau bukan? Ya ovarium di sini nih. Ini di sini ovariumnya. Ovarium. Nah, itu. Uterus ya. Oh, satu bukannya juga ya? Bukan itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ovarium. Itu inti ya. Inti kalau kita mendissecting tikus ya. Silakan kalau organ yang lain dipelajari silakan. Tapi intinya adalah itu. Silakan. Ada pertanyaan? Pak, kalau menentukan umur dari gigi itu gimana, Pak? Bisa, tapi itu harus penelitian khusus. Dari gigi, dari tengkorak bisa ya. Nah, yang kita gunakan yang paling gampang, paling cepat dengan mata ini. Oh, mata. Matanya direndam terus besok. Direndam, besoknya dibersihkan, baru ditimbang. Nah, timbangannya itu yang
Hah? Yang putih-putih Iya. aja yang di Jadi timbangannya harus yang peka, yang jangan timbangan analitik yang tertutup. ada. Yang 3. Jadi nggak boleh ada angin, nggak ada boleh apa. 4 Ya. angka di belakang koma. 4 angka di belakang koma. Karena di sana ada 0,00 sekian. Nah, itu. Ada nggak apa Ya. steril aja. Oke, ada lagi? Direndam dulu berarti. Direndam. Ya, satu Kali 24 Ini jam. ya, yang pakai botol kecil itu. Satu mata apa 2 mata? Dua, harus 2. Kalau satu nggak boleh. Ya. misalnya ribuan kan harus satu-satu. Iya, iya. Nah, ini teman-teman ya, dari mata ini ya, dari mata ini hasil kita yang terbanyak di lapangan itu adalah 6 sampai 8 bulan. Ya. Jadi kita belum pernah menemukan di lapangan umur tikus 3 tahun, 4 tahun, nggak pernah. 8 bulan. Ya. Rata-rata yang kita temukan di lapangan pada umur tanaman ini adalah sekian. Nah, saya lanjutkan ya, kalau nggak ada pertanyaan sedikit ya. Yang bagus direndamnya pakai apa? Pakai formalin. Alkohol nggak bisa. Pakai alkohol bisa. Alkohol bisa. Yang paling baik 70%. Kita dulu sering pakai alkohol 15%. 15%, 10 sampai 15%. Nah, teman-teman, dari yang sudah disampaikan, sekarang saya tanya di sana ya, umur tanaman berapa, Nar? 60. Hah? 60. Nah, 60. Nah, berarti dia sudah generatif ya. Dia sudah generatif. Nah, ini sudah mulai besar ya. Nah, testisnya. Terus kauda etidibisnya sudah besar nih. Hanya dia ininya masih kecil. Berarti dia sekarang itu siap membuahi. Kalau ada makanan lagi baru. Nah, baru ya. Dia itu sekarang sudah siap membuahi itu. Ini sudah besar nih. Kauda epididymisnya itu sudah besar. Dia terbukti ya. Tikus betina ini adalah kelahiran musim kemarin. Ini ya. Kelahiran musim kemarin. Dia belum ini, tetapi dia sudah tidak. Dia sudah siap di dalam pembuahan gitu. Ini kaitannya dengan pertanaman, ya? Belum dia, kan musim yang kemarin dia ininya. Yang nanti umur 70-80 dia akan melahirkan gitu. Ini nih. Nah itu ya. Musim kemarin yang musim terakhir. Musim terakhir. Ini masih muda tikusnya. Jadi kalau kita hitung berapa umur tikus sekarang ya, terakhir panen bulan apa? Oktober. Hah? Panen? Oktober ya? November, Desember, Januari, sekarang Februari ya? Ya antara 3-4 bulan nih umurnya nih. 3-4 bulan ini umurnya nih. Begitu. Tanam tanggal berapa bulan? Oke, ada lagi siapa yang mau tanya, silakan. Nah ini kaitannya dengan ini ya, karena gini, kaitannya organ reproduksi dengan kondisi tanaman. Ya. Tikus akan kawin ketika dia siap makanan untuk anak-anaknya, dia menghitung. Makanya kalau di dalam dia umur 50 kan generatif sudah mulai ya. Nah macam ini nih ya. Jadi dia sudah agak besar nih itu. Nah, dia sudah agak besar, jadi dia sudah mulai makannya agak cukup. Yang nanti kalau 50 hari, 60 hari dia kawin, maka umur hamilnya itu, buntingnya itu 21 hari. Jadi di umur 80 hari dia melahirkan. Nah, kenapa kok di situ melahirkannya? Karena tikus kan secara naluriah saya kalau melahirkan harus ada makanan untuk anak saya. Nah, beda ya sama manusia ya. Kalau tikus begitu. Sehingga pada umur dia tanaman sudah ada makanan, maka dia melahirkan, menghitung dia. Gitu ya. Oke. Nah, itu kaitannya antara umur keadaan organ reproduksi tikus ya dengan umur tanaman di lapangan. Artinya apa, ketersediaan pakan di lapangan itu akan terhubung dengan kondisi organ reproduksi. Oke ya, oke ya. Ada lagi yang tanya nggak? Ya. Ya. Berarti tadi kampusnya itu hasil 2 mata. Hasil 2 mata, harus hasil 2 mata. Itu setelah dibersihkan ya. Setelah dibersihkan ya. Kemudian kita timbang, nah itu adalah 2 mata itu, maka akan masuk ke dalam
formulasi 0,0032x kali 1,038. X-nya itu adalah berat mata. Gitu. Itu ya. Ada lagi silakan. Misalnya tadi 50 umur 50 tanaman, Ya. dia lahirnya mungkin 21 hari, Ya. ada berarti kan 50 tambah 70-an sekian. Ya. Setelah itu melahirkan, itu berarti untuk musim berikutnya. Nah, pada musim yang sama dia mampu melahirkan 2 kali. Misalnya sekarang MH nih, ya. Dia umur 50 kawin, umur 70 hari melahirkan. 1 kali 24 jam dia kawin lagi. Jadi begitu panen itu dia sudah melahirkan lagi. Gitu. Pak, tapi anakannya nyusu dulu kan, Pak? Ya iyalah. Makanya Selama berapa lama itu, Pak? Makan. Jadi ketika dia sudah siap makan tadi itu masih ada bertanaman gitu ya. Iya. Masih ada panenan gitu. iya, dia tarik makanannya, dipotong di atas, masuk lubang. Nah, makanya ini kaitan antara lubang aktif dengan tanaman. Nah, ini beda lagi. Kalau tanaman sudah generatif, maka lubang aktifnya menjadi kompleks, sudah berupa rumah. Kamar-kamar itu ya, Pak? Rumah, lubang, ada kamar, ada 2, ada 3, ada 1, kamarnya begitu. Makanya menjadi kompleks. Berapa lama menyusu? Menyusu itu dia sampai dipisah itu 15 hari. Sampai 15 hari disapih, nah dia baru cari jalan keluar. Pulang. Dia berarti menyusui sambil bunting. Iya, betul. Bisa begitu. Oke, ada lagi? Ini Pak, Ya, silakan. tingkat umurnya hampir sama mungkin Pak ya? Ya. Nah, daya rusaknya lebih tinggi yang betina atau yang jantan? Nah, ini untuk daya rusak ya, karena kita menghitungnya sampai sekarang itu sama ya. Jadi 1 ekor tikus seperti ini, nah pada stadia tanaman vegetatif dia 5. Dalam 1 malam dia makan 5 rumpun ya. Bukan hanya makan tapi merusak. Ingat ya. Nah, dia akan paling tinggi daya makannya dan daya rusaknya ketika umur tanaman mulai generatif ya. Nah, generatif. Dari mulai dia primordia, bunting, keluar malai, nah dia tinggi. Nah, kemudian dia akan turun lagi daya rusaknya ketika sudah masak susu sampai panen. Makanya petani bilang tikusnya nggak ada, padahal dia ngerusaknya hanya sedikit gitu. Misalnya karena udah kuning nih, cukup makan 1 malai dia sudah cukup. Nah, yang ngerusaknya ada yang lainnya kan seperti itu ya. Oke, udah cukup. Ada lagi? Tadi Pak, Ya. dengan dia mempersiapkan siap makan, artinya makan tersedia itu Ya. gimana bisa memahaminya itu? Nah, gini, memahaminya kalau kita di lapangan ya, dia akan menghitung bagaimana anak saya makan kalau anak saya melahirkan, kan gitu. Dia akan menghitung naluri ya. Nah, makanya di umur 50 dia mulai kawin. Di umur 50 tuh dia mulai kawin. Nah, seperti ini nih. Nah, dia 21 hari bunting ya. Nah, pada saat itu ketika umur 60-70 hari ya, maka kalau petani menilainya tikus itu sudah bikin lubang di pematang. Nah, itu kita memahami itu ya. Jadi pada umur seperti ini kalau populasi tikus banyak itu, maka di pematang-pematang ini nih akan mulai ada galian-galian yang nanti pada saat lahir anaknya, nah lubangnya itu atau rumahnya itu sudah bagus. Itu memahaminya kalau kita ilmu lapangnya seperti itu. Jadi begitu ada galian-galian di pematang, bukan di sumber populasi ya, di pematang, maka dia akan mendekati di mana dia cari makan, rumahnya akan dia bikin di sana, seperti itu. Kalau sekarang kan begini, ini makan, dia balik sana, makan, balik terus tiap malam begitu. Nah, ketika makanannya sudah banyak, maka dia akan bikin sarang di tempat dia cari makan, seperti itu ya. Oke, ada lagi, mangga. Artinya makan itu makan bulirnya atau makan apa? Apa tuh? Yang dimakan tikus itu? Nah, kalau sekarang itu, kalau teman-teman nyabut ya padi ya. Nah, nyabut padi, batang padi ya. Nah, di buku pertama ya, itu ada pananar, punten, tolong cabutin supaya ini, nah supaya ngejelasinnya enak ya.
supaya langsung. Nah, di sini ya. Nah, ini. Di sini. Ini kelihatannya sudah akan membentuk menjadi malai ya. Nah, di titik ini ada titik yang segitiga gitu, macam gunung. Nah, kalau kita gigit manis. Nah, sebetulnya tikus itu makannya itu. Yang lainnya ngerusak. Makanya beberapa butuh batang untuk makan tikus. Sementara kebutuhan tikus makan itu 10 sampai 15 gram sehari semalam, 10 sampai 15 gram. Nah, dia harus makan ini. Lebihnya dari mana? Protein. Lebihnya. Baik itu dari keong, dari kepiting, ya, dari keyep atau dari akar-akar rumput. Nah, makanya identifikasi di lapangan kalau akar-akar rumput banyak dicabut itu biasanya oleh tikus ya. Nah, itu kebutuhannya. Makanya akan merusak banyak ini. Tapi ketika ini menjadi malai, maka dia akan ngambil malai motong. Nah, jadi dia berapa yang diperlukan? Makanya pada posisi seperti ini dia kerusakannya tinggi, gitu. Karena dia yang dicarinya hanya ini, hanya titik ini aja, itu sumber makannya. Kayak itu, Mas. Ya, ada lagi? Bulir mau ya, bulir padi mau. Oh, justru itu yang inti. Dia cukup hanya makan bulir padi aja, dia udah cukup, gitu. Bulir padi yang belum jadi ya? Ya, yang udah jadi itu cukup, satu malai aja cukup. Karena lebih dari 10 gram, ya. Oke, ada lagi? Jadi Ya. pengen diceritain dong siklus hidupnya dari masih bayi ya sampai dia bereproduksi. Oke, gini. Sama jamnya tuh harinya. Ya, gini. Kawinnya juga. Dia mulai kawin ya, ovulasi ya. Dari kecil jadi Oh, dari kecil ya. Dia melahirkan cindil. Nah, dari bayi. warna merah. Nah, warnanya kan merah. Nah, kemudian mata tertutup. Mata tertutup ya. Nah, kemudian ini pun masih rapat jari. Nah, kemudian tahap pertama dia buka jari, ya. Terus itu sehari 2 hari itu buka, 3 hari ya. Nah, kemudian mata buka. Nah, mata buka ya. Kemudian dia sambil tumbuh-tumbuh bulu. Nah, ininya juga buka ya, matanya buka ya. Nah, bulu tumbuh ya. Terus itu sambil menyusui ya, sampai dia umur 15 hari dia sapi. Nah, 15 hari pasti disapi. Artinya dia harus sudah nyari makan sendiri gitu. Tetapi kadang-kadang ada di dalam satu sarang itu 2 keturunan. Maksudnya 2 keturunan itu, ini yang anak pertama nih, kelompok anak pertama. Nah, ini anak yang kedua, misalnya ini ada 10. Ini ada 10. Nah, itu bisa begitu. Di dalam satu lubang itu. Nah, itu bisa sama-sama gitu. Nah, kemudian 15 hari. Kemudian umur 35 hari 40 yang betina. Dia sudah siap dibuahi. Udah muncul kurang manaon. Udah balik. Bentar Pak. Ya. Nah, tadi si anak yang baru keluar itu dia mulai mencari makan lagi atau gimana? Udah mulai merusak? 15 sudah. Udah mulai merusak? Sudah. Nah, yang kadang-kadang dia ngerusaknya dia naik, motong turun. Nah, itu ada 2 jenis tikus, Ratus argentiventer yang belum dewasa dengan mencit sawah atau muscaroli. Nah, sama bentuknya. Tikus yang kecil dengan muscaroli itu hampir sama bentuknya. Hanya beda di kuping, di mata, di panjang ekor itu bedanya. Nah, setelah 15 itu dia cari makan sendiri ya. Nah, setelah cari makan sendiri, maka umur 35-40 hari si betina dia sudah siap dibuahi. Nah, terus begitu siklusnya gitu. Nah, makanya pada kondisi di dalam hamparan itu tidak serempak, jauh terjadi perbedaan waktu tanam, maka itu setiap saat bisa berkembang. Si populasi setiap saat bisa berkembang. Tetapi permasalahannya sebetulnya bukan tanam tidak serempak, tikus yang jadi masalahnya. Jadi jangan nyalahin tanam tidak serempak ya, salahnya tikus. Siapa? Kenapa tikusnya berkembang? Karena tidak dikendalikan gitu intinya. Oke? Nah, ada lagi, silakan. Udah? Pak, Ya. mungkin nggak, kan itu harus
Mudah-mudah ya. Ya. Secara morfologis aja gitu. Bisa Gampang. ditebak nilai. Nah, secara morfologi saya tahu, oh itu Argentinianter. Hah? Umur mungkin dari penampilan. Tapi kalau mata awam sulit ya. Karena kayak gini, kalau secara visual nih, oh ini tikusnya udah tua, mungkin saya tahu, oh, ini tikus sudah tua. Karena dari jalan, dari badan, dari rambut kan, itu dia sudah kelihatan. Nah, tapi kalau matanya belum terbiasa nggak bisa. Oh ini taunya itu tikus saja gitu. Nah, kalau mau identifikasi sederhana ya morfologi ya. Nah, ini tetap kita harus timbang, harus ukur. Nah, paling kalau morfologi saja, lihat kita bentuknya. Kan bentuknya. Lihat bulunya seperti apa. Oh, lihat dadanya seperti apa. Lihat bulu punggungnya seperti apa. Oh, ini ratus diardi. Oh, ini. Nah, sulit nanti. Oh, ini Theominikus atau Exulon. Akan sulit kalau begitu. Kalau matanya belum terbiasa. Oke, terima kasih. Barangkali itu penjelasan cukup singkat ya. Sekalian diskusi dengan teman-teman fungsional. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.